Shalom saudara, selamat bertemu kembali. Puji Tuhan, saudara siap untuk mendengar kabar baik? Haleluya, puji Tuhan, thank you Jesus. Saudara yang sudah percaya kepada Yesus, saudara adalah anak Allah. Sekarang kita menyebut kita orang benar. Kita tidak menjadikan diri kita sendiri benar, tapi kita sudah dijadikan orang benar. Amin saudara. Alkitab menyebut saudara dan saya orang benar. Haleluya, anak Allah. Haleluya, orang kudus. Haleluya. Saudara adalah imam dan raja. Saudara punya masa depan yang luar biasa. Alkitab menyatakan bahwa jalan saudara semakin terang benderang sampai Yesus datang lagi. Amin saudara. Haleluya. Firman-Nya mengatakan kekelaman menutupi banyak bangsa-bangsa. Deep darkness, ya, jadi kekelaman yang pekat, yang gelap. Di mana-mana banyak banjir, gempa, longsor, scammer, tukang tipu. Ya banyak orang lebih jahat lagi. Tapi firman Tuhan mengatakan untuk kita yang sudah percaya sama Yesus, terang Tuhan sudah, kemuliaannya sudah dinyatakan atas kita. Amin. Kita bisa bersinar lebih terang. Terangnya sudah ada di dalam kita bisa lebih lagi menerima terangnya. Kita bisa lebih lagi bersinar di dunia yang gelap ini. Amin, saudara. Haleluya. Firman menyebutkan saudara seperti permata. Ya kan, permata itu kan banyak macam ya. Ada berlian, ada zamrud, ya kan, ada intan. Banyak sekali yang bagus-bagus ya, safira ya. Dan permata, batu-batu mulia itu indah kalau sekelilingnya gelap, hitam ya. Kebanyakan kan suka ditaruh di yang bludru supaya lebih kelihatan indahnya. Tapi harus ada cahaya, harus ada sinar yang menerangin, baru kelihatan indahnya, kelihatan kontrasnya. Amin saudara. Jadi saya percaya apa yang firman-Nya katakan, saudara akan bersinar lebih terang, dan saya akan lebih lagi mengalami kemuliaan Dia, dan kita semakin lama semakin ada kelegaan. Amin, itu yang benar. Itu yang firman Tuhan katakan. Harusnya kita makin lama makin ikut Tuhan, makin kita ada kelegaan, bukan makin bingung. Di dalam Tuhan tidak ada kebingungan. Yang bikin bingung bukan Dia. Amin, saudara. Ada sesuatu yang kita dengar yang dari musuh, yang ya si musuh ini nggak seneng lihat kita sangat diberkatin, sangat dilindungin, saat dikasih Bapa, dia nggak seneng. Dan dia takut sekali kalau anak Tuhan itu terus bangkit, terus bertumbuh, apalagi berkuasa dan memerintah. Waduh, dia takut. Kenapa, saudara? Karena dia masa depannya mengerikan. Amin, saudara. Dia masa depannya mengerikan. Kenapa dia terus menghalangi? Kalau bisa belum jangan sampai Injil diberitakan. Karena kalau sudah selesai, saudara, waduh, saudara, benar-benar dia takutin itu, saudara. Tapi saudara punya masa depan. Amin, saudara. Yesus sudah bangkit. Yesus Kristus adalah anugerah kebenaran kita. Masa depan saudara pasti. Jadi izinkan firman-Nya menerangi saudara hari ini ya, supaya kita lebih lagi, ini sangat memberkati saya ya, supaya kita lebih lagi mengerti, sehingga lebih ada kelegaan di dalam jiwa kita. Kita lebih teguh, kita lebih mantep, nggak terombang-ambing. Amin saudara. Haleluya. Thank you Jesus. Saya udah berdoa ya supaya saudara bisa menerima ini ya. Kita baca dari Yohanes ya. Yohanes ini ada cerita yang lucu sekali. Thank you Jesus ya. Ini ada satu cerita yang lucu yang saya sering baca ulang. Setiap kali saya baca, saya ketawa lagi. Ya, di sini saudara, Alkitab mengatakan itu nanti pengajaran yang lain lagi yang luar biasa, bahwa perjanjian baru ini dibandingkan dengan perjanjian lama, kemuliaan di perjanjian baru ini, perjanjian lama itu nggak ada artinya loh saudara. Wow, perjanjian lama kan ada mujizat, betul kan? Ada mujizat, ada banyak hal ya, gimana Daud mengalami ini dan itu, kemenangan dan sebagainya. Tapi ada kutukan. Tapi kemuliaan perjanjian baru ini, wow, itu luar biasa karena bukan lagi darah binatang. Amin, saudara. Kita harus tahu bahwa dulu waktu Yesus baru datang, dia sedang memperkenalkan peralihan untuk perjanjian lama tuh digenapin melalui dia supaya masuk era perjanjian baru. Dan disitulah orang-orang yang latar belakang perjanjian lama
mereka punya kesulitan untuk terima secara free, secara cuma-cuma gitu loh. Selalu ada rasa, boleh nggak ya? Saya layak nggak ya? Tuhan mau nggak ya kasih ke saya? Tuhan mau nggak sembuhkan saya? Tuhan mau bantu saya nggak? Amin, saudara. Kenapa begitu? Karena hati nuraninya dosanya cuma ditutupin, saudara. Ada sesuatu yang terus mengganggu. Itu hanya bisa setelah Yesus bangkit. Hanya bisa dihapuskan total oleh darah Yesus. Dan saudara sudah memiliki itu. Amin, saudara. Haleluya. Jadi waktu di perjanjian lama itu tidak pernah orang lahir buta itu disembuh, saudara. Tidak pernah ada kasus seperti itu, ya. Jadi walaupun ada pentahiran, ya kan, pentahiran, orang bisa mengalami kesembuhan dan sebagainya, ya, kemenangan, tapi terbatas. Terus kayak orang lepra, orang yang sakit lepra, itu tidak pernah bisa mengalami keutuhan, ya. Kalau hidungnya hilang, tangannya mungkin jari-jarinya sudah habis, ya kan, dia bisa ditahirkan, ya, dikuduskan, ya. Itu saya baca dulu, kalau orang lepra tuh hidupnya menderita sekali, saudara. Itu gambaran, ya kan, kalau ada anak-anak Tuhan atau manusia atau anak Tuhan yang ada kutukan dalam hidupnya, ya kan, ada kutukan. Jadi selalu merasa, saudara pernah lihat nggak orang yang selalu sendirian, ya kan, kayak takut, kayak kasihan, ya. Orang lepra tuh seperti itu, saudara, dikucilkan, ya. Wah, terus nggak bisa bergaul sama yang lain. Mereka harus bilang, saya najis, ya. Tapi puji Tuhan, saudara. Kalau nanti mungkin berikutnya kita bicara mengenai, saya mau lebih lagi belajar, ya. Karena bagaimana kita melihat bagaimana Allah Bapa kita itu banyak dia difitnah. Dia difitnah oleh ajaran tradisi agamawi. Ya kan? Yang iblis berusaha membuat supaya manusia jangan sampai terima dari dia. Karena kalau kita terima dari dia dan kita terima banyak, apa yang terjadi? Kita akan berkuasa dan memerintah. Sehingga kita tidak gampang dikecoh sama si penipu. Ya kan, si ular tua kita bilang, ya kan? Itu dikatakan Roma 5 ayat 17. Siapa yang menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan berkuasa dan memerintah bersama Tuhan kita Yesus Kristus, bersama satu orang loh. Tuhan Yesus Kristus, karena cuma dia satu-satunya perantara, bukan orang. Dia satu-satunya manusia sempurna. Amin, saudara. Haleluya. Jadi waktu kita lebih lagi mau terima, kita mau lebih terbuka, saudara. Wow. Itu membuat kita lebih lagi jatuh cinta sama dia, dan itu sangat menyenangkan Bapa kita. Karena itu menjadikan jerih payah putranya tidak sia-sia dalam hidup kita. Dikatakan tanpa iman tidak bisa menyenangkan dia. Bukan terus kalau kita nggak beriman, dia marah, dia hukum, tidak. Kenapa tidak bisa menyenangkan dia kalau tidak beriman? Karena dia tidak mau kita menderita, tanggung lagi apa yang Yesus sudah tanggung, yang dia sudah bayar harganya. Amin, saudara. Tapi setiap kali saudara menerima, saudara mengalami mujizatnya, ya kan, janjinya, terobosannya, pemulihan, kebaikannya dia, itu memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Amin, saudara. Kita lihat langsung di sini, ya. Ini saya berusaha untuk, mungkin ada beberapa yang saya singkat, tapi kalau saudara baca, saya ulang-ulang baca, ketawa lagi. Ini contoh bagaimana darah Yesus, penebusan dia itu jauh lebih hebat dari perjanjian lama, dan bagaimana apapun masalah kita yang timbul karena dosanya Adam. Saudara sekarang punya masalah. Semua dari kita tidak mungkin tidak punya masalah, ya. Ya kan? Pasti ada tantangan. Tapi semuanya itu, apapun, seberapapun besarnya masalah kita, Yesus sudah tebus, sudah bayar harganya untuk saudara menerima pertolongan, saudara menerima solusi jalan keluar. Makanya ini contohnya jadi dari manusia yang dari lahir sudah buta. Yang secara kedokteran itu tidak mungkin, saudara. Tapi Tuhan kita menerobos. Amin, saudara. Karena apapun masalah, karena dosa, ya, dunia ini ada dosa, ya kan, karena Adam, ya, itu semua dia sudah cover. Ya, kita langsung saja, ya. Kita lihat di sini dari Yohanes pasal 9, ya. Waktu saya bacakan ini dengan singkat, ya, mungkin saya percepat, ya. Ya kan, saya baca dari ayat 1.
Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya? Sehingga ia dilahirkan buta." Jawab Yesus, "Bukan dia, bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia." Dan itu bukan Tuhan ya. Itu Adam yang bikin orang itu jadi buta. Karena kesalahannya Adam secara tidak langsung. Ya kan? Jadi Tuhan bekerja supaya orang itu dijadikan utuh. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Itu nanti kalau Tuhan Yesus datang kita diangkat saat itu, ya tidak bisa ya, karena Roh Kudus sudah diangkat ya. Tapi sekarang masih di bawah kasih karunia. Jadi selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Nah sekarang Yesus sudah nggak ada di dalam dunia, kita yang terang dunia. Amin saudara, karena roh kita sudah hidup lagi. Ya kan, roh kita yang dulu gelap, tidak ada terang di dalam kita. Sekarang kita sudah lahir baru, kita ada terang, kita yang terang dunia. Amin saudara. Thank you. Sekarang banyak Yesus di mana-mana. Kalau dulu Yesus cuma satu, sekarang iblis bingung di mana-mana ada Yesus. Itu saudara dan saya ya, roh kita yang lahir baru ya. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi. Dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Amin, haleluya. Thank you Jesus. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, "Bukankah dia ini yang selalu mengemis?" Ada yang berkata, "Benar, dialah ini." Ada pula yang berkata, "Bukan, tetapi ia serupa dengan dia." Seorang itu sendiri berkata, "Benar, akulah itu." Kata mereka kepadanya, "Bagaimana matamu menjadi melek?" Waduh, luar biasa ya. Jawabnya, "Orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku, dan berkata kepadaku, 'Pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu.' Lalu aku pergi, dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat." Lalu mereka berkata kepadanya, "Di mana dia?" Jawabnya, "Oh, aku tidak tahu." Amin. Thank you Jesus. Lalu mereka membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang-orang Farisi. Adapun hari waktu Yesus mengaduk tanah dan memelekkan mata orang itu adalah hari Sabat. Yesus sering sengaja melakukan hari Sabat. Kenapa? Untuk menunjukkan Sabat itu adalah hari perhentian. Saat kita berhenti gelisah, selalu cari-cari solusi, cari-cari ke sana kemari. Kita mau diam, kita mau terima dari dia, kita mau terima, bersekutu sama dia, terima dari dia. Itu Sabat. Kita membiarkan karya dia jadi patokan. Ya kan? Kita Sabat itu tuh istirahat. Kita berhenti gelisah, berhenti khawatir. Aduh, aku belum menikah, siapa pasangan hidupku? Aduh, pekerjaan bisnisku belum berhasil. Aduh, aku masih ada ini, masih ada itu. Ya kan? Allah mau kita percaya, serahkan kekhawatiran. Percaya, itu Sabat. Justru waktu kita tenang, dalam tinggal tenang dan percaya, itu terletak kekuatan kita. Waktu kita mau diam, tenang, dan percaya, kuasanya dinyatakan. Ya kan, makanya Yesus sengaja pada hari Sabat. Karena haleluya, Allah sudah berhenti dari pekerjaan. Yesus sudah selesai. Ya kan? Thank you Jesus. Nah, ini menggambarkan itu ya. Thank you Lord Jesus. Kemudian sebentar ya ini. Karena itu orang-orang Farisi pun bertanya kepadanya, "Bagaimana matanya menjadi melek?" Jawabnya, "Ia mengoleskan adukan tanah pada mataku, lalu aku membasuh diriku dan sekarang aku dapat melihat." Maka kata sebagian orang-orang Farisi itu, "Orang ini tidak datang dari Allah, sebab ia tidak memelihara hari Sabat." Sebagian pula berkata, "Bagaimanakah seorang berdosa dapat memuat mujizat yang demikian?" Maka timbullah pertentangan di antara mereka. Kenapa? Karena orang-orang Farisi, ahli Taurat, itu mereka terlalu fokus di situ, sehingga mereka merasa mereka udah tahu. Makanya Yesus di depan mata mereka, mereka nggak bisa melihat. Mereka percaya mereka dibenarkan karena perbuatan mereka ya. Jadi timbul pertentangan di antara mereka. Lalu kata mereka pula kepada orang buta itu, "Dan engkau, apa katamu tentang dia?
karena ia telah memelihkan matamu. Kamu pikir dia siapa tuh? Kan dia yang melihkan kamu, ya kan? Jawabnya, ia adalah seorang nabi. Mungkin dia pikir, wah nggak mungkin ini orang biasa. Kalau bukan Tuhan nggak mungkin, ya kan? Dia seorang nabi. Tetapi orang Yahudi itu tidak percaya bahwa tadinya ia buta dan baru dapat melihat lagi. Sampai mereka memanggil orang tuanya. Penasaran saudara. Dan bertanya kepada mereka, inikah anakmu yang kamu katakan bahwa ia lahir buta? Kalau begitu bagaimanakah ia sekarang dapat melihat? Jawab orang tua itu, yang kami tahu ialah bahwa dia ini anak kami dan bahwa ia lahir buta. Tetapi bagaimana ia sekarang dapat melihat? Kami tidak tahu. Dan siapa yang memelihkan matanya? Kami tidak tahu juga. Amin. Tanyakanlah kepadanya sendiri. Ia sudah dewasa. Ia dapat berkata-kata untuk dirinya sendiri. Amin. Orang tuanya berkata demikian. Haleluya. Karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Sebab orang-orang Yahudi itu telah sepakat bahwa setiap orang yang mengaku dia sebagai Mesias akan dikucilkan. Saudara, kalau saudara dan saya kita mau terus berfokus sama Yesus, kita mau lebih lagi jadikan penebusan Yesus kasih karunia sebagai patokan, akan ada aniaya dari roh-roh agamawi, ya kan? Wah enak aja, kamu pikir kamu siapa? Kayak waktu itu ada orang tegur saya waktu COVID, saya kasih firman, ada yang tegur, Monica gak usah kasih firman, itu banyak hamba-hamba Tuhan yang besar yang terkenal juga meninggal karena COVID. Dianiaya karena memberitakan yang benar. Amin. Haleluya. Memberitakan firman, ya kan, firman Kristus. Terus itulah sebabnya maka orang tuanya pun takut. Mereka dianiaya, ya. Ia telah dewasa, tanyakanlah kepadanya sendiri. Lalu mereka memanggil sekali lagi orang yang tadinya buta itu. Panggil lagi. Mau benarkan dirinya, ya kan? Penasaran. Katanya, katakanlah kebenaran di hadapan kami. Kami tahu bahwa orang ini orang berdosa. Mereka bilang, halo, demi Allah. Jawabnya, apakah orang itu berdosa? Aku tidak tahu. Tetapi satu hal aku tahu, yaitu bahwa aku tadinya buta. Dan sekarang aku dapat melihat. Kata mereka kepadanya, apakah yang diperbuatnya padamu? Bagaimana ia memelihkan matamu? Tanya lagi. Jawabnya, telah kukatakan kepadamu, dan kamu tidak mendengarkannya. Mengapa kamu hendak mendengarkan lagi? Barangkali kamu mau jadi muridnya juga ya? Tanya lagi. Sambil mengejek, mereka berkata kepadanya, engkau murid orang itu, tetapi kami ini murid-murid Musa. Kami tahu bahwa Allah telah berfirman kepada Musa, tetapi tentang dia itu, kami tidak tahu dari mana ia datang. Ya kan? Jawab orang itu kepada mereka, aneh juga ya bahwa kamu tidak tahu dari mana ia datang. Sedangkan ia telah memelihkan mataku. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendaknya. Tunggu dulu sebelum saya lanjutkan. Nah, saudara ingat, mereka itu ada di latar belakang hukum Taurat. Dengarkan baik-baik. Kalau saya khotbah begini, terus saya bilang ke saudara, wah Tuhan akan dengar doa saudara kalau saudara berhenti berdosa. Saya sedang menaruh saudara di bawah hukum Taurat. Itu bukan perjanjian baru. Makanya kita harus tahu, ya kan? Kita harus tahu konteksnya firman. Kita nggak bisa asal ambil di luar konteks. Ingat, Yesus menggenapi hukum Taurat buat saudara dan saya. Tidak ada dosa di dalam diri dia, mulutnya dia tidak pernah salah. Amin, saudara. Dia menggenapi hukum Taurat buat saudara dan saya. Itu sebabnya Allah mendengarkan dia. Tapi sekarang Allah mendengarkan kita karena ketaatan Yesus. Amin, saudara. Makanya saya bilang, saudara belajar yang benar. Karena ada orang maksudnya mungkin supaya orang berhenti berdosa. Jadi terus sepertinya diperingatin, diancam. Kamu harus, kenapa ini belum terjadi janji Tuhan? Kamu harus berhenti berdosa dulu. Ya itu kan. Padahal ya tunggu dulu. Allah mendengarkan Yesus loh.
Karena Allah meningkatkan Yesus berdasarkan perbuatannya Yesus. Berdasarkan perbuatan benarnya Yesus loh. Saudara dan saya jangan coba-coba mau dibenarkan. Doa saudara didengar karena saudara rasa saudara benar dari perbuatan saudara sendiri. Itu bukan perjanjian baru. Itu bukan kasih karunia. Amin, saudara. Haleluya. Makanya ini Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kita tidak bisa baca, mengerti yang benar kalau kita belum mengerti posisi benar kita sekarang di hadapan Allah. Kita harus lebih ngerti kita siapa. Dia surat-surat rasuli, baru kita bisa menafsirkan dengan benar. Sekarang Allah mendengarkan saudara karena saudara sudah diberikan kebenarannya Allah, Yesus. Makanya dia perantara kita sama Allah. Karena kenapa Allah mendengarkan kita? Karena Yesus yang taat. Amin, karena ketaatannya dia, saudara dibenarkan. Doa saudara bekerja. Itu sebabnya saudara dilahirkan kembali. Sekarang saya tanya, waktu saudara terima Yesus pertama kali sebagai juru selamat, apakah saudara ada dosa? Ada kan? Waktu saya pertama kali dengar Yesus, saya orang berdosa, saudara orang berdosa, kita orang durhaka loh. Tapi kenapa kita bisa transformasi? Karena dosa itu bukan penghalang. Di perjanjian baru, dosa tidak lagi jadi masalah. Yang masalah sekarang, kita harus mengerti posisi kita, bahwa kita tidak lagi di bawah perjanjian lama. Yang masalah sekarang iblis berusaha membuat kita melayakkan diri kita tanpa perbuatan kebenaran Yesus. Itu membuat saudara punya masalah terima dari Tuhan. Kamu harus sungguh-sungguh berhenti dosa ya, supaya Tuhan dengar doa kamu. Kamu harus berhenti begini gitu, baru Tuhan akan membela kamu. Itu terbalik. Sekarang di perjanjian baru, percaya dulu. Percaya saudara sudah diampunin. Percaya darahnya menguduskan saudara. Itu akan menyebabkan saudara ada kelegaan, iman saudara akan bekerja. Waktu saudara terima terus dari dia, saudara akan lebih lagi berkuasa dan memerintah atas dosa. Karena sekarang dosa tidak lagi berkuasa sebab kita sudah di bawah kasih karunia. Itu menolong saudara berhenti kebiasaan buruk, berhenti kebiasaan yang tidak baik. Terima dulu, baru berubah. Ini perjanjian baru begitu. Amin, saudara, terima dulu. Kenapa saudara berubah? Kenapa? Saya dulu berubah. Saya dulu orangnya, waduh saudara, ya kan, nggak takut nggak punya semangat hidup, tapi saya nggak takut mati. Saya pernah di Eropa waktu umur 21 sendiri, saudara. Sekarang kalau sudah sendiri saya tidak mau. Saya tidak takut loh. Saya tidak takut. Saya selalu merasa ada Tuhan walaupun belum lahir. Tapi saya nggak hormatin orang tua. Nggak hormatin orang tua saya walaupun saya nggak suka sama dia. Saya nggak hormatin. Saya nggak punya semangat hidup. Saya orang durhaka, saudara orang durhaka loh. Mungkin dosanya beda. Tapi kenapa bisa berubah? Nggak, saya harus berhenti dulu. Harus minta maaf dulu sama orang tua. Harus begini dan begitu. Waktu saya terima Yesus, saya masih merokok. Saya sudah sumpah waktu itu. Saya akan merokok terus sampai saya mati. Waktu saya ada pacar, kalau kamu suruh saya berhenti rokok, udah kita putus aja. Dia beriin saya rokok. Kita orang durhaka. Jangan pernah lupa, saudara. Jangan pernah lupa bahwa dosa kita sudah diampunin. Supaya kita tidak punya sikap seperti orang Farisi. Ya kan, kita terus ngelihat orang ya seperti kita dulu, terus kita menghakimin. Kita merasa oke, orang itu belum oke karena dia begitu, terus kita menghakimin, kita suka orang itu dihukum. Itu lagi orang Farisi. Kita harus punya belas kasihan. Karena dulu saudara juga, dan saya juga sama. Kita tuh sama. Yang membuat kita berbeda sekarang dengan orang berdosa, itu karena darahnya. Bukan karena perbuatan benar kita sendiri. Jangan pernah kita merasa kita lebih oke, kita lebih benar dari perbuatan kita. Kita harus ingat, karena kasih karunia kita diselamatkan. Itu bukan hasil usaha kita. Jangan pernah kita memegahkan diri. Amin, saudara. Haleluya. Thank you, Jesus. Jadi ingat, ya kan, waktu kita baca Yohanes, Matius, Markus, Lukas, kita jangan sampai salah tafsir. Jangan taruh diri saudara di posisi itu, karena seringkali Tuhan berbicara kepada orang-orang yang masih latar belakang hukum Taurat. Saudara, itu beda. Kita ini sudah di perjanjian baru, di bawah kasih karunia. Oke? Jadi kita baca lagi di sini.
Ya kan? Thank you Jesus. Jadi orang buta ini, ya kan, dia karena dia percaya sama Yesus. Ya, waktu kita percaya sama Yesus, kita akan ada kepekaan loh. Kalau kita mau rendah hati, kita mau percaya sama Yesus yang adalah kelayakan Allah. Kita mau terus percaya, kita dilayakkan karena Yesus. Kita terus mau bergaul sama dia. Kita akan ada kepekaan, kita bisa tahu memilah. Ini nggak benar ini. Kita bisa tahu di hati. Tapi kalau sudah terkena dengan agamawi, ya kan, kita masuk dalam ritualisme. Saya nggak, kalau ke gereja, saya nggak rasa enak. Harusnya kita mau ke gereja karena rindu, bukan untuk kita dibenarkan. Aduh, kalau baca Alkitab, kalau nggak baca Alkitab, aduh, saya rasa kayak Tuhan tuh jauh, saya rasa terhukum. Nah, itu adalah pola pikir perjanjian lama. Kalau kita lagi sibuk segala macam, harusnya tuh, aduh, kepengen ya, kok rasanya hati saya tuh kering. Saya kepingin baca Alkitab, saya pengen hadirat dia. Nah, itu benar, itu kita sehat. Tapi kalau kita karena takut dihukum, karena nanti tahu Tuhan saya jadi nggak layak, ya kan? Wah, selama minggu ini waktu kita lagi puji-pujian, aduh Tuhan ampuni saya minggu ini, saya nggak berdoa seperti seharusnya, saya nggak begini Tuhan, saya mungkin marah-marah, saya begini, Tuhan ampuni saya. Nah, itu kebiasaan itu buang dalam nama Yesus. Penting untuk kita ke gereja, baca firman penting bukan untuk kita dibenarkan. Karena kita tanpa itu, kita tidak bisa mengalami yang terbaik. Allah sudah di pihak kita loh. Kita butuh saudara seiman, kita butuh bersekutu. Kita perlu saling mengasihi karena kita menabur, kita akan menuai. Amin, saudara, kita butuh mendukung satu sama lain. Kita perlu firman karena kita hanya bisa terima dengan iman. Kita sudah ada warisan. Kalau saudara punya warisan, apakah saudara izinkan orang lain baca warisan saudara? Atau saudara mau dengar sendiri saudara punya apa? Kalau misalnya nenek saudara ada warisan, ya udah saya sibuk. Oh, ini nih mau dibacakan warisan buat kamu tuh apa? Aduh, aku sibuk. Udah sama siapa nih? Udah temanku, udah si Anu, kamu pergi deh bacain. Tidak kan, saudara, tunggu dulu, aku mesti denger nih, warisanku apa? Demikian juga, saudara perlu baca firman sendiri, perlu lihat firmannya bilang apa. Karena itu ada warisan saudara. Janji-janji yang dahsyat, exceeding, great and precious promises. Janji-janji yang dahsyat, yang luar biasa loh. Amin, saudara. Waktu saya juga banyak hal ya, banyak sekali. Saya percaya saudara sudah mengalami. Saya percaya kita bisa mengalami lebih lagi, saudara. Bagaimana waktu saya jadi hamil anak kedua, saya terus pegang janji, enggak Tuhan, Kau yang keluarkan anakku dari kandungan ibu. Kau, saya terus ngomong gitu. Masih 8 bulan, Tuhan kirim malaikatnya sama saya. Ini salah satu contoh yang ekstrim ya. Ya kan? Di mana malaikat itu bilang, saya lagi di sekolah minggu ya, malaikat itu bilang, sudah selesai. Saya masih 8 bulan loh, belum melahirkan. Karena di alam roh itu sudah menerobos. Sehingga waktu saya melahirkan, saya nggak terlalu ingat rasa sakit, semuanya lancar. Amin, saudara. Malahan saya kan maunya operasi ya, saya nggak mau yang normal karena waktu itu saya dengar banyak hal yang tidak baik. Saya tinggal di Manado, udah saya bilang operasi aja. Saya minta dokternya operasi aja. Saya nggak ingat rasa sakitnya, nggak terlalu, sama sekali nggak ada masalah, nggak ada pendarahan lah, ntar infeksi, sama sekali nggak ada. Dan saya kurang waktu itu sibuk ya, jadi ya udahlah. Tapi setelah keluar dari rumah sakit 2 hari kemudian atau besokannya, saya ingat saya tuh udah sapu-sapu ya. Saya ingat ada orang bilang ini, Ibu Monica udah sapu-sapu. Saya bilang, emang kenapa? Karena janjinya yang dahsyat. Kalau kita benar-benar sepenuh hati kita pegang, jangan bersandar sama pengertian kita. Kita fokus sama Yesus, kelayakan kita. Saudara, kita akan ada kekuatan, akan ada damai, ada keteguhan. Itu hanya Yesus yang bisa kasih. Amin, saudara. Thank you, Jesus. Jadi ini orang itu buta, tapi dia percaya sama Yesus. Ya kan? Dia percaya bahwa Yesus itu dari Tuhan. Ya kan? Terus dia jadi, sebentar ini geser ya. Haleluya, saya semangat. Haleluya. Jadi saya ulangi lagi, kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendaknya. Haleluya, saudara, Allah mendengar doa saudara karena saudara diperhitungkan sebagai benar karena Yesus. Amin, saudara. Dan itu saudara bisa baca Roma 5 ayat 19. Nanti saudara baca sendiri ya. Dari dahulu sampai sekarang, dengar baik-baik. Tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelekan mata orang yang lahir buta. Haleluya.
Apa masalah saudara? Dokter bilang nggak bisa sembuh. Dokter bilang mustahil umur segini, nanti susah mau punya anak. Dokter bilang, kita menghargai dokter, tapi dokter bukan Tuhan. Amin, saudara. Orang buta dari lahir pun. Kenapa? Karena Allah yang ciptakan manusia, bukan manusia. Bukan universitas. Bukan orang yang paling hebat, paling kaya. Bukan, Allah yang ciptakan manusia. Dan kita dihidupkan kembali oleh Yesus. Melalui Yesus, karena dia bawa hidupnya Allah. Amin, saudara. Haleluya. Jadi kalau saudara baru dengar dari dokter, saudara punya penyakit ini dan sebagainya. Ingat, kalau saudara memilih untuk percaya sama Tuhan Yesus, saudara nggak akan dipermalukan ya. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Oh iya, apa nih? Sebentar ya. Sebentar saya bacakan. Jikalau orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Amin, saudara. Haleluya. Jikalau orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara, di dalam nama Yesus, belajar baca firman sendiri. Jangan terus-menerus cuma dengar khotbah. Ya kan, baca Roma, ya kan, Korintus, Efesus, Kolose, baca ulang-ulang, saudara. Amin, saudara. Sehingga saudara bisa memilah dengan benar ya, terus bertumbuh ya. Terus, jikalau orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Jawab mereka, ya kan? Jadi mereka bilang, engkau ini lahir sama sekali dalam dosa. Engkau hendak mengajar kami. Lalu mereka mengusir dia keluar, nih orang buta. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, percayakah engkau kepada Anak Manusia? Jawabnya, siapakah dia? Tuhan, supaya aku percaya kepadanya. Wow, dia buta tapi hatinya tidak buta ya. Kata Yesus kepadanya, engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Dialah itu. Katanya, aku percaya Tuhan. Lalu ia sujud menyembahnya. Kata Yesus, aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi. Ingat, bukan menghakimi dosa kita loh. Supaya, ini penghakiman dia, supaya barang siapa yang tidak melihat, dapat melihat. Dan supaya barang siapa yang dapat melihat, menjadi buta. Maksudnya apa, Ibu Monica? Jadi, kalau orang itu merasa dia sudah tahu tanpa Yesus, dia akan buta terus. Amin, saudara. Kalau kita mulai merasa kita oke dari perbuatan kita, bukan karena Yesus, akan ada kebutaan. Amin, saudara. Dan kalau buta, orang buta itu bisa nabrak sesuatu ya, saudara. Dan bisa disesatkan, gampang kan menyesatkan orang buta. Jadi supaya kita tidak buta, biarlah kita terus-menerus mau terbuka. Kita ini carang. Terus-menerus kita mau punya gaya hidup, sikap tuh mau bergantung, mau dengar, mau terima, mau percaya. Makanya saudara minta terus, Tuhan beri kami roh hikmat dan wahyu. Terangi kami mau kenal Engkau dengan benar lebih lagi. Terangi kami Bapa, apa yang kami perlu lihat sekarang. Terangi kami akan kebenaran-Mu, akan Yesus. Supaya kami boleh melihat kemuliaan-Mu dan kami boleh diubahkan Bapa. Kami lebih lagi boleh mengalami kelegaan yang lebih besar. Betapa besar harapan yang terkandung dalam panggilan-Mu, bahwa kami semua ada panggilan. Kau punya rencana untuk kami. Engkau sudah siapkan pekerjaan baik, rencana, kerinduan hati kami, keberhasilan, kesuksesan, ya kan, impian yang Engkau kasih, Engkau sudah siapkan. Dan itu ada harapan dalam panggilan kami. Kami boleh ada mahkota yang menantikan kami, ada upah kekal. Buka mata hati kami Bapak, supaya kami tidak buang hidup kami untuk hal yang sia-sia, yang tidak punya nilai kekal. Walaupun ada saat kami boleh menikmatin, tapi kami boleh hidup bijaksana. Juga buka mata hati kami oleh roh hikmat dan wahyu, supaya kami tahu warisan kami, betapa kayanya kemuliaan warisan kami di dalam Engkau. Kami ini punya warisan, hal-hal yang luar biasa. Bukan hanya berkat-berkat materi saja yang menjadikan kami kaya, berlimpah, rumah yang indah-indah, yang diisi dengan barang yang indah-indah, bebas dari hutang, kelimpahan, hikmat, peningkatan, perlindungan total, restorasi, banyak hal Bapak, kemurahan,
Haleluya. Supaya kami lebih lagi dibukakan Bapak. Haleluya. Kami gak usah hidup mengandalkan kekuatan tangan atau sekedar kekuatan otak kami tanpa urapan-Mu. Tapi kami boleh seperti Abraham, bahwa Engkau yang menjadikan kami berhasil. Engkau yang menjadikan kami kepala dan bukan ekor. Terima kasih Bapak. Dan buka mata hati kami akan betapa hebat kuasa-Mu bagi kami yang percaya. Bukan hanya terhadap iblis, tapi di mana kami diurapi untuk berbicara kepada tubuh kami, kepada situasi, kepada gunung-gunung. Perkataan kami ada kuasa, ada hidup dan mati. Di mana kami bisa mengutuk rancangan iblis, segala batu-batu sandungan. Kami boleh lepaskan itu, otoritas kami, kuasa-Mu. Haleluya, karena kami sudah duduk bersama putra-Mu di sebelah kanan-Mu di surga. Jauh lebih tinggi dari kekuasaan, kerajaan, tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja, tapi juga di dunia akan datang. Dalam nama Yesus, amin. Amin, saudara. Saudara, kalau saudara dengar khotbah saya, ada bagian yang saudara belum mengerti, tenang aja. Saudara dengar lagi. Jadi biasakan baca firman dari surat Rasuli. Waktu saya baca dulu, saudara, saya merasa, apa hubungannya ya sama saya? Saya dulu lebih suka baca kan Matius, Yohanes, Lukas. Tapi masalahnya itu semua masih ada sebagian tuh bicara sama orang di bawah hukum Taurat. Jadi bingung. Tapi kemudian kalau kita terus mau ikut Yesus. Ya kan, kalau kamu ikut aku, kamu gak akan tersesat. Kita akan terus bertumbuh. Jadi Tuhan pimpin saya untuk mulai baca Efesus. Ya, sering-sering Kolose. Pertama kali saya udah kemudian berapa kali baca. Waktu pertama kali saya baca seperti gini ya. Kok ini kayak muluk sekali gitu loh. Apa hubungannya sama hidup saya sekarang? Waktu itu kan saya mungkin perlu pasangan hidup, perlu kerjaan, perlu visa, perlu ini dan perlu itu. Apa hubungannya sama hidup saya sekarang? Duduk sebelah kanan Tuhan. Wah. Begini dan begitu kan. Kemuliaannya, apa hubungannya? Sangat ada hubungannya, saudara. Itu meneguhkan kita. Sehingga kita bisa tahu, bisa memilah yang lama sama yang baru. Karena perjanjian yang lama itu adalah perjanjian yang membawa maut. Kalau saudara salah, saudara kena kutuk seperti Daud. Makanya beberapa anak Tuhan kurang mengerti, menanggung kutukan lagi yang sudah sebetulnya gak usah ditanggung. Dan itu pikirnya teguran Tuhan, padahal itu bukan. Itu sudah ditanggung Yesus. Sekarang ini Tuhan Yesus adalah perantara hanya hal-hal baik. Sekarang dia tuh imam besar Melkisedek itu bukan lagi imam seperti dulu, seperti zamannya Daud. Karena dulu imam itu bisa mengutuk dan bisa berkat. Dulu nabi-nabi itu bisa mengutuk, saudara. Dosamu jadi penghalang untuk Tuhan tidak jawab. Makanya tangan Tuhan tidak bisa karena dosamu. Itu nabi-nabi di perjanjian lama. Kalau saudara baca, kalau anak Tuhan baca tanpa mengerti perjanjian baru, akan ada rasa bersalah. Seolah-olah saudara belum dikuduskan selamanya oleh darah Yesus. Makanya kita perlu saudara biasakan. Ya kan? Nah ini sudah mau 1 jam ya. Oh belum. Jadi terus begini saudara ya. Firman itu kalau kita nggak bisa baca seperti baca koran, baca buku cerita. Karena firman itu roh dan hidup. Itu Yesus bilang di Yohanes 6 ayat 63. Firmanku adalah roh dan hidup. Ada roh di dalam firmannya. Roh yang berkuasa. Roh yang mengurapi, memerdekakan, menerobos. Jadi waktu kita makan firman, kita nggak bisa baca sekelebat gitu aja. Kita harus jadikan pribadi dan kita hanya bisa mengerti dengan iman. Makanya siapkan diri saudara kalau baca firman, mau ke gereja juga, serahkan beban. Jalan dalam keadaan risau, masih berselisih, masih apa, belum siap ya. Seperti orang tuh kalau mau naik mobil, ya kan, jendelanya belum ditutup, belum pintunya nggak ketutup bener, ya kan, bensinnya mungkin masih kurang. Ada pintu yang belum ditutup, udah berangkat. Itu seperti itu ya. Ya kan Yesus bilang serahkan dulu. Kamu ada beban, serahkan dulu. Sehingga kita di posisi menerima. Kalau kita masih berantakan gitu, kadang-kadang itu lewat aja. Pikiran kita kesana kemari. Tapi kalau kita siapkan diri kita, saya mau menerima. Saya percaya dan saya butuh ini. Saya rindu. Saudara akan sangat-sangat diberkatin.
Nah, jadi saudara bisa latih di saya, saudara ya. Saya berikan contoh waktu itu pernah saya berapa kali baca kan kitab Efesus itu kan dia agak pendek ya, tidak panjang ya. Jadi udah berapa kali baca ya kan. Nah, sekali waktu Tuhan taruh di hati saya, dia bilang baca Efesus. Terus saya pikir dalam pikiran saya, rata-rata udah tahu Efesus. Sudah tahu rata-rata Efesus bicara apa. Nah, ini contohnya. Contohnya kita pikir kita sudah tahu. Belum tentu itu belum tentu kita terapkan loh. Belum tentu manifestasi dalam hidup kita. Makanya kita harus mau terbuka ya. Jadi saya pikir gitu, tapi terus karena Tuhan suruh, ya udah saya baca. Saya baca. Saudara, baru saya baca 3 ayat Efesus 1. Waduh, karena saya ikutin kan, Roh Kudus tuntun saya. Dia roh yang memimpin kita kepada kemenangan loh. Dia ada di pihak saudara loh. Dia bukan penuduh, dia penghibur dan penolong. Jadi waktu saya baca itu Roh Kudus mengurapi saya karena saya lagi ikut tuntunan dia. Jadi saya baca, saya nangis itu. Ayat 3 mengatakan, jangan diberkatilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang telah memberkati kita. Itu warisan kita. Telah memberkati kita dengan segala berkat-berkat rohani di tempat tinggi di alam roh dengan segala berkat rohani. Jadi bukan nanti di surga, tapi di alam roh, di tempat tinggi. Amin, saudara. Itu kenapa iblis tidak bisa curi, saudara tidak bisa batalkan. Amin, saudara. Itu kekal, warisan saudara kekal, keberhasilan saudara, terobosan saudara, pasangan hidup saudara, bahkan saudara sekarang belum menikah, anak saudara itu udah ada. Semua sudah ada, kerinduan hatimu sudah ada, rumah saudara, pekerjaan bisnis sudah ada, saudara. Itu semua dalam bentuk berkat rohani, termasuk juga kerinduan di pelayanan supaya kita lebih lagi efektif, kita jadi berkat. Semua kerinduan itu sudah ada, saudara. Jadi waktu saya baca itu saya menangis, saya ada urapan, saya menangis, ya kan. Saya kayak juga kan, terus Tuhan ngomong ini, itu sesuai firman ya. Kalau kita bilang Tuhan ngomong, harus sesuai firman loh. Jangan bilang Tuhan ngomong ngawur gitu. Jangan bilang Tuhan kalau nggak sesuai firman. Tapi saya berani bilang ini Tuhan karena sesuai firman. Dia bilang ini, mulai sekarang dia bilang kamu jangan nangis-nangis ya kalau doa untuk dirimu. Wah, jadi Tuhan bilang itu. Kenapa? Karena diajarnya begitu kan, harus nangis-nangis, mohon-mohon, merendahkan diri Tuhan. Tuhan bilang apa? Jangan nangis-nangis, jangan mohon-mohon seperti itu. Amin. Apakah anak saudara begitu sama saudara? Mohon-mohon baru saudara kasih. Saudara juga nggak begitu kok sama anak saudara. Kenapa kita begitu sama Tuhan? Itu seperti di perjanjian lama. Mereka dulu gitu harus merendahkan diri. Terus pakai abu, pakai bajunya dirobekin kalau lagi repent ya, bertobat. Wah, bajunya disobekin gitu kan. Wah, kalau udah ada masalah seperti dulu saudara-saudara Yusuf waktu bilang Benyamin akan ditahan, ada masalah, baju mereka dirobekin. Itu ekspresi. Ya kan, terus wah nungging atau apa gitu ya. Tapi di perjanjian baru itu tidak begitu sekarang. Sekarang itu roh hati kita. Dia sudah ada di dalam kita. Makanya tidak perlu yang seperti itu. Kalau kita nyanyi juga Tuhan, aku merendahkan diri. Buat saya gini, kita nggak usah bilang Tuhan aku merendahkan diri. Yang tahu kan Tuhan. Kita nggak usah ngomong pun. Dia udah tahu. Amin. Jadi sekarang itu perjanjian baru, Tuhan bilang kamu tuh nggak usah nangis-nangis. Karena itu adalah roh yatim. Ya kan, dikatakan kita nggak ke situ ya. Saya cuma mau kasih tahu, ya kan, sekarang ini tidak ada penghukuman buat saudara. Jangan pikir saudara sudah tahu nanti supaya nggak ada kebutaan. Amin, saudara. Ya kan, saudara terus posisi terbuka, saudara akan sangat diberkatin. Jadi sekarang ini di perjanjian baru dikatakan sudah tidak ada penghukuman. Jadi kalau sekarang saudara sering suka hobinya nonton film dunia, ya kan? Nah, kalau iblis akan pakai rasa bersalah ya, karena kalau terlalu sering kita akan rasa nggak enak. Ya kan? Kenapa? Karena waktu kita nonton ya, yang film-film dunia atau lagu dunia, itu ada roh dunianya. Sedangkan Galatia 4 mengatakan roh dunia itu lemah dan miskin. Itu bikin kita susah. Nanti kita mau percaya Tuhan, itu menghalangin kita jadi susah. Amin. Bukan Tuhan. Tuhan tidak menghukum. Saudara mau nonton tiap hari dari pagi sampai malam, Tuhan gak marah loh. Dosa saudara sudah dihakimin loh. Dia gak bisa hukum saudara lagi. Kalau dia hukum saudara berarti dia hukum Yesus yang kedua kali.
Tidak mungkin. Tapi saudara akan merasa terhukum karena saudara bukan lagi roh dunia kan. Saudara bukan lagi bagian dari dunia. Saudara itu sudah anak Allah. Saudara sudah ada Roh Kudus yang bukan roh dunia, yang lemah dan miskin. Roh Kudus sebaliknya, roh yang perkasa, roh yang sangat mengurapin, roh yang adalah sumber hidup. Amin, yang bisa menerobos, yang bisa memulihkan. Makanya orang buta dari lahir bisa, orang mati bisa bangkit lagi, orang yang gak ada tangannya bisa tangannya tumbuh lagi. Itu Roh Kudus. Amin, saudara, dia bisa benar-benar memulihkan orang sampai tidak ada bekasnya. Sampai ada orang-orang yang mengalami hal yang tidak baik, najis benar-benar diperlakukan tidak baik, benar-benar jiwanya dipulihkan. Sampai orang itu dipakai luar biasa, seperti tidak ada bekasnya loh. Seperti orang lepra itu hidungnya hilang tumbuh lagi, tangannya hilang tumbuh lagi. Itu Roh Kudus. Dan itu ada di dalam diri saudara. Dan dia ada di pihak saudara. Supaya saudara meningkat, dipulihkan, berhasil, dilindungin. Jadi jangan izinkan kesaksian-kesaksian orang sudah misalnya menjauh dari Tuhan. Wah, terus dia minum-minum, dia mabok-mabok. Terus dia mengalami kecelakaan. Terus orang bilang, terus dia bertobat. Oh, Tuhan ampunin. Seolah-olah teguran Tuhan. Tidak. Karena upah dosa itu maut. Sekarang kalau anak Tuhan berdosa, dengan sendirinya akan ada maut. Bukan Tuhan. Upah dosa maut. Amin, saudara. Dengan sendirinya akan ada maut. Tuhan berusaha supaya memendekankan kita, supaya kita tidak lagi kita berjalan di dalam kemerdekaan. Itu dosa nggak berkuasa dengan kita beriman sama penebusan Yesus dan pakai jati diri kita. Saya ini orang benar, saya ini ciptaan baru. Yesus kekudusan saya. Waktu kita mengisi diri kita dengan roh Allah, firman-Nya, roh kebenaran, kita tidak akan dikuasai lagi dari dosa. Kita nggak akan gampang kena maut. Amin. Jadi ingat, banyak kesaksian itu tidak mengerti karena orang tidak mengerti penebusannya, tidak cukup pewahyuan. Itu sebabnya minta, Tuhan buka mata hatiku, terangi aku. Karena kalau tidak, iblis akan mengecoh saudara. Dia akan mencuri dari saudara dan dia akan bilang itu Tuhan. Bikin saudara makin takut, gak mau ke gereja, gak mau dekat Tuhan. Oh, gak boleh salah. Karena kalau sampai saya salah, nanti saya kena hukuman. Nah, itu adalah persis apa yang iblis inginkan. Jangan terlalu dekat sama Tuhan ya. Nanti kamu kena hukum. Jangan terlalu ekstrim. Apa bentar-bentar baca firman? Ya kan, apa bentar-bentar bahasa roh? Itu ekstrim. Kenapa? Karena iblis gak mau. Habis, karena dia tahu kalau kita terus bertumbuh, kita terus dengar, kita terus beriman, dia nggak bisa lagi berkuasa. Dia akan lebih ketahuan bohongnya. Nggak bener ini bohong. Amin. Bukan dosa yang menghalangin. Kebimbangan saudara. Terlalu banyak dengar yang dunia. Yang roh dunia yang lemah dan miskin yang memelas-melas. Makanya Tuhan tegur saya, itu teguran Tuhan begitu. Dia nggak tegur saya dengan kutukan. Bukan aku nih, aku bikin ini supaya kamu belajar. No. Justru dia tidak mau. Aku tuh udah berkatin kamu. Kamu gak usah memelas-melas. Kerinduan hati kamu apa? Kalau memang itu sesuai firman-Ku, terima aja. Dengan suka, dengan senang, freely. Ini saya baca lagi ayatnya sebelum 1 jam. Ini tadi belum selesai ya. Sedikit ya. Nah, sebentar saya selesaikan ini ya. Kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ dan mereka berkata kepadanya, apakah itu berarti bahwa kami juga buta? Jawab Yesus kepada mereka, sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata, kami melihat, maka dosamu tetap. Makanya kalau kita pikir kita sudah tahu, saya udah tahu kok mengenai pengampunan, nanti ada kebutaan. Tapi kalau enggak, Tuhan, saya mau lebih lagi dibukakan. Kita bisa melihat lebih ya. Jadi saya bacakan di sini ya. Thank you Lord Jesus. Ya kan? 1 Korintus 2 ayat 12. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah. Amin, saudara. Haleluya. Supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Ya kan? Ini kalau kita baca itu kesannya cuman wah. Tapi kalau bahasa Inggrisnya begini, kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang ini bahasa Inggrisnya, tapi roh yang dari Allah, Roh Kudus di dalam diri saudara.
Ya, termasuk roh saudara sudah dari Dia juga ya. Tapi Roh Kudus, kita ada Roh Kudus dalam diri kita. Supaya kita bisa mengerti apa yang Allah telah secara cuma-cuma, freely, cuma-cuma berikan kepada kita. Amin, saudara, cuma-cuma. Kerinduan hati saudara cuma-cuma. Yang jerih payah itu Yesus. Dia yang benar-benar mengenapi hukum Taurat. Makanya Allah mendengarkan dia. Amin. Dia sudah menangis buat kita. Dia bersyafaat buat kita. Yesus, makanya sekarang kita hidup buat Dia. Dia Tuhan kita. Karena Dia yang paling mengasihi kita. Kerinduan hati kita. Dia mau kita mengalami yang terbaik. Di dunia ini juga di dunia akan datang. Tapi Dia gak akan paksa kita. Makanya Dia bilang, aku ketok. Kamu buka hati. Ya kan, Dia selalu begitu. Kasih itu tidak mengontrol. Yang mengontrol itu roh jahat. Roh agamawi. Tapi kasih itu tidak mengontrol. Kasih itu membimbing, mengarahkan, memimpin. Amin, saudara. Thank you Lord Jesus. Jadi kita diberikan roh, bukan lagi roh dunia yang lemah dan miskin, yang memelas-melas, ya kan, seperti pengemis, ya kan, seperti Allah yang jauh. Tidak, Dia sudah ada di dalam kita. Dia sudah dekat sama kita. Kita sekarang dikasih roh yang menjadikan kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Dan kita dikasih roh yang menolong kita untuk supaya kita mengerti apa yang Allah sudah berikan kepada kita secara cuma-cuma. Kenapa saudara diselamatkan? Cuma-cuma loh. Kasih karunia. Amin, saudara. Siapa yang berjerih payah? Siapa yang mengenapi hukum Taurat? Siapa yang jadi dosa, menderita sampai benar-benar seperti bukan lagi manusia saking banyaknya darah keluar? Siapa yang dipermalukan, gak pakai baju, di atas semua orang bisa ngelihat? Siapa, saudara? Tuhan kita yang mengasihi saudara dan saya. Luar biasa loh. Amin, saudara. Mari kita lebih lagi melihat kepada Yesus. Dan kita boleh melihat dengan iman. Dan dengan kita bersyukur, punya hati bersyukur. Bapak, terima kasih ya. Saya ini cuma-cuma loh. Keselamatan itu cuma-cuma, saudara. Itu Roma pasal 3. Dibenarkan dengan cuma-cuma. Jadi kalau ada orang bilang, memangnya gampang masuk surga? Nggak loh. Orang itu tidak mengerti kasih karunia. Makanya dibilangin di Efesus 2. Jangan ada yang membanggakan diri. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jadi bukan Yesus dan saya. Tidak. Sekarang saudara dan saya. Kita dipanggil untuk sebagai anak Dia untuk hidup oleh iman. Nah, saya bacakan, hidup oleh iman. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran lagi dan lagi dan lagi dan lagi oleh firman Kristus. Bukan firman perjanjian lama. Karena itu akan menuntun kita kepada maut. Karena akan ada rasa takut. Jadi iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Makanya telinga kita harus jadi prioritas daripada mulut kita. Jangan mau buru-buru doa, telinga dulu. Ya kan, di Roma pasal 3 kan dikatakan kita sudah dibenarkan dengan cuma-cuma. Saudara silakan baca dari ayat 20 sampai 26. Ini waktunya nggak cukup. Saya akan bacakan ini dari Galatia 3, ya kan? Galatia 3 dari ayat 11 sampai 12. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Jelas loh, clearly, jelas. Kenapa ada orang nggak bisa melihat? Seperti orang Farisi itu, karena mereka merasa mereka udah tahu, udah lihat. Orang benar, harusnya bukan orang yang benar. Orang benar akan hidup oleh iman. Jadi kalau saudara dengar kata orang benar, kalau saudara menyisir itu, misalkan bicara orang benar, berkat ada di atas kepala orang benar, kerinduan hati orang benar digenapin, keturunan orang benar diluputkan. Waktu saya percaya itu buat anak saya diluputkan karena dia sempat pacaran dengan saya tahu bukan dari Tuhan. Saya berdiri atas itu karena firman-Nya mengatakan saya orang benar, anak saya diluputkan, saudara. Kenapa? Karena firman-Nya, saudara tuh orang benar. Bukan, kalau saudara dengar orang benar, ingat itu bukan bicara mengenai perbuatan benar saudara. Itu bicara mengenai perbuatan benar satu orang berdasarkan perbuatan benarnya Yesus. Saudara dipanggil sebagai orang benar. Kalau saudara terus-menerus ngakuin, saya benar karena Yesus, karena darahnya, saudara akan lebih lagi bersikap seperti itu. Saudara kita akan lebih lagi ada buah-buah kebenaran. Buah itu ada karena hidup.
Amin, saudara. Jadi tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Karena orang benar hidup oleh iman. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Jadi kalau saya pernah dengar beberapa orang bilang ya, kalau saya sekerabat lihat di YouTube, memangnya gampang masuk surga? Orang itu campuran. Jadi Yesus plus hukum Taurat. Tidak bisa, saudara. Karena hukum Taurat itu sudah digenapin. Itu Roma 10 ayat 4 ya. Sebentar kita ke situ ya sebelum saya nggak mau lebih 1 jam ya. Thank you Lord Jesus. Bentar, saya mau minum dulu. Roma 10 ayat 4, saudara. Saya mau minum dulu ya sebentar ya. Roma 10 ayat 4. Thank you Jesus. Kita ke situ sebentar ya. Thank you Lord Jesus. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Jadi kalau ada orang yang mau coba-coba, kita doa Bapa di dalam nama Yesus supaya kami semua, terutama hamba-hambamu, pendeta-pendeta, kami semua dalam tubuh Kristus lebih lagi diwahyukan bahwa Kristus adalah kegenapan hukum Taurat dalam nama Yesus. Supaya ayat ini menjadi pewahyuan Bapa di dalam diri kami semua dalam nama Yesus. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Sehingga kebenaran, anugerah kebenaran harusnya, righteousness. Sehingga anugerah kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat. Orang yang melakukannya aneh hidup katanya. Tapi kebenaran karena iman berkata, jangan katakan dalam hatimu, siapa akan naik ke surga? Yaitu untuk membawa Yesus. Ya udah, saya nggak mau ke situ. Saudara baca sendiri ya, kita waktunya nggak cukup. Jadi kenapa saudara bisa dapat anugerah kebenaran? Kenapa KTP saudara yang tadinya ke dalam kebinasaan kekal kok jadi KTP surga sih? Kok jadi saudara jadi anak Allah sih? Kenapa? Karena saudara percaya kepada Yesus sehingga saudara dapat anugerah kebenaran. Itu namanya gift, hadiah. Kalau hadiah itu berarti bukan kita yang bayar. Hadiah itu cuma pemberian, cuma-cuma. Bukan berarti murah. Kalau saudara dikasih berlian 10 karat, terus waduh saya nggak layak, waduh saya coba deh, saya kasih segini uang. Itu bikin murah, itu nggak bisa dibayar, terlalu mahal contohnya. Kita jangan coba-coba bayar kesalahan kita. Saya udah salah, ya udah Tuhan, mulai sekarang saya mau melayani Kau sungguh-sungguh karena jangan begitu. Itu sia-sia, itu bikin anugerahnya jadi murah. Saudara, kita nggak bisa bayar, kita udah nggak mampu, kita udah bangkrut, saudara. Terima aja dengan iman. Dan setiap kali saudara percaya, makanya setiap kali saudara salah lagi, aduh saya tahu nih saya udah salah. Saya melakukan yang nggak benar. Saudara kan langsung tahu. Terima lagi. Bapak terima kasih, firman-Mu mengatakan dosa ini sudah dihakimi di dalam Yesus. Terima kasih, saya percaya, saya terima, saya bawa saya kebenaran Allah dalam Kristus. Saya dibenarkan karena darahnya. Saya terima pengampunan-Mu. Itu Kolose 1 ayat 14, di dalam Dia, di dalam Yesus kita memiliki penebusan kita, pengampunan dosa. Jadi terima kasih Bapak, saya percaya darah Yesus menguduskan saya. Saya sudah diampuni, dosa ini sudah dihakimi. Terima kasih, saya tetap orang benar karena Yesus. Kalau saudara sering begitu, lebih sering sadar Yesus siapa, kebenaran saudara. Saudara akan berkuasa dengan saudara terus juga ngerti janji-janjinya ya. 2 hal. Ya kan, percaya kepada pengampunannya terus, kebenarannya dia, saudara terus terima. Ya kan, bukan bersikap seperti di perjanjian lama, nangis-nangis, Tuhan kenapa aku, Tuhan ampuni. Atau kita sakit hati, dia salah, saya benar. Nah itu juga sama, kebenaran diri sendiri. Mau dibenarkan Tuhan karena saya benar, dia salah, saya benar. Nah itu juga, nanti gak ada damai. Tapi kita harus ke Yesus. Memang dia salah, tapi saya juga dibenarkan karena Yesus. Saya mengampuni orang itu. Nah itu benar. Amin. Kalau kita penasaran, kenapa kita lagi berdiri atas kebenaran diri kita sendiri? Kita lupa. Kita sendiri di hadapan Allah. Saudara, Tuhan gak mendengar doa saudara karena saudara benar. Tuhan mendengarkan doa saudara karena siapa saudara di dalam Kristus. Karena Yesus. Makanya frase-frase agamawi, ya Tuhan kau melihat hatiku. Iya Tuhan melihat hati kita. Hati kita itu kudus karena Yesus. Amin. Kalau bukan karena Yesus gak bagus. Saudara, ini udah mau 1 jam.
Ya, haleluya. Jadi ingat, tidak ada seorang pun ya. Nah, haleluya, haleluya, haleluya. Jadi haleluya. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Haleluya. Ya, saya akan sudahin sampai di sini dulu. Thank you Lord Jesus. Jadi ingat, kita tidak memiliki roh dunia. Ingat, kalau saudara masih ada kecenderungan lebih nyaman, ya kan, dengar lagu dunia, bergaul sama orang dunia, saudara rasa nyaman, ketahuilah ada sesuatu yang akan mempengaruhi saudara, dan kalau ada tidak baik terjadi, karena roh-roh dunia itu lemah, miskin, mengemis-kemis, ya kan. Jangan, itu bukan Tuhan ya. Kalau ada yang tidak baik, karena selalu buka pintu sama yang tidak baik, itu bukan Tuhan. Itu saudara berbalik, saudara dengan iman terima pengampunan, saudara terus percaya, saudara dibenarkan, saudara sudah ada Roh Kudus, bukan roh dunia, kasih tahu apa yang milik saudara lebih lagi. Amin, saudara. Haleluya. Thank you Jesus. Jadi ingat, saudara nggak usah memohon-mohon. Kalau saudara perlu, dia Bapak saudara, freely. Ya kan, saya akan tutup dengan Roma 8 ayat 32. Ya kan, haleluya. Thank you Lord Jesus. Kalau saya bacain aja deh ya. Saya tahu saya ini dari bahasa Inggrisnya, tapi saya akan bacakan saja. Saya akan tutup dengan ayat ini, supaya saudara belajar melihat kepada dia untuk apapun yang saudara butuhkan. Sehingga saudara nggak usah pakai kekuatan saudara sendiri. Saudara perlu apa, rindu apa, datang sama dia. Minta hikmatnya, terangi dia, andalkan dia. Saudara, kalau saudara terus andalkan darah Yesus, saudara nggak akan dipermalukan. Saya tutup dengan ini, Roma 8 ayat 32 ya. Amin, saudara. Ini luar biasa. Karena kalau dikatakan tidak ada seorang pun dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Jangan coba-coba. Jadi kalau saudara dengar, sekilas lihat, ya kan, khotbah gitu di YouTube, wow, emangnya gampang? Maksud saya dengar beberapa orang. Doakan saja orang itu. Jangan suka dengar khotbah sembarangan. Dia pemimpin hidup saudara, saudara tunduk sama dia, saudara dilindungin. Ingat, amin, saudara sudah ada Roh Kudus yang akan kasih tahu saudara apa yang milik saudara secara freely, lebih dari cukup ya. Saya bacakan ya. Thank you Lord Jesus. Roma 8 ayat 32 ya. Thank you Lord Jesus. Haleluya. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Kalau Yesus saja Allah beri buat kita, saudara, ya kan, untuk menanggung ketidaklayakan kita, kenajisan kita, penghukuman dosa kita, segala bentuk kutukan, termasuk kutukannya Hawa. Nggak usah kita nggak usah besarkan anak dengan stres, ya kan, jadi beban. Kita sudah ditebus, anak saya tuh berkat buat saya enjoy mereka enjoy saya. Bukan berarti mereka sempurna, ada saat-saat harus berdiri, tapi Tuhan berikan semuanya buat kita untuk kita nikmatin, bukan untuk jadi kutukan. Itu berubah jadi kutuk karena dosanya Adam, kita sudah ditebus. Amin, saudara. Haleluya. Yesus sudah semuanya, kelayakan kita untuk kita mengalami yang terbaik. Yesus saja Allah tidak tahan untuk kita. Apalagi yang lainnya, apa yang lebih penting dari Yesus? Jadi kalau ada yang mengajarkan, oh Allah belum menyembuhkan kamu, berarti kesembuhan itu lebih penting dari Yesus. Tidak, Yesus saja yang dikasih. Apakah Yesus lebih besar dari kesembuhan? Lebih penting kan, lebih penting Yesus. Ya kan, keberhasilan. Apakah kalau Allah tahan keberhasilan dari kita, ya kan, terobosan, apakah itu lebih penting dari Yesus? Yesus aja dia kasih, apalagi yang lainnya. Kita jangan gelisah, jangan kejar, jangan pakai kekuatan sendiri, karena Yesus aja yang utama, kelayakannya dia, ya kan, akses kita, kelimpahannya dia, kasih karunia Yesus aja dia kasih, apalagi yang lainnya. Amin, saudara. Datang sama dia, bergaul sama dia, karena Roh Kudus adalah roh kebenaran. Makin kita bergaul sama dia, roh itu, Roh Kudus akan lebih lagi memenuhi kita dengan damainya. Jiwa kita lebih lagi makmur. Amin, saudara. Kebaikannya akan terus dinyatakan dalam diri saudara, dan saudara tidak akan dikecewakan, saudara tidak akan dipermalukan. Saya berdoa untuk saudara semua ya. Amin, saudara.
Bapak, dalam nama Yesus saya berdoa Bapak, apa yang firman-Mu bagikan hari ini Bapak, supaya Engkau Roh Kudus terangi lagi. Saya minta ini disirami Bapak, supaya kami semua lebih lagi sadar bahwa kami sudah diberikan bukan lagi roh dunia yang lemah dan miskin, yang memohon-mohon, memelas-melas, yang belum ditebus. Tapi kami diberikan roh-Mu Bapak, supaya kami lebih lagi mau percaya akan kasih-Mu yang tanpa syarat. Bagaimana kami dikasihi dengan sempurna melalui penebusan Yesus. Kami sudah ditebus selama-lamanya, kami sudah diampunin, kami sudah dilayakkan. Dan saya saat ini berdoa Bapak, setiap kami untuk kami lebih lagi mau terbuka, mau lebih lagi sadar, masih banyak cara pikir kami yang perlu dirubah, masih banyak rencana-rencana-Mu yang dahsyat. Haleluya, warisan-warisan yang luar biasa, janji-janji yang sudah Kau siapkan untuk kami, bekerja dalam diri kami semua. Saya berdoa supaya tahun ini kami mengalami terobosan-Mu, pemulihan-Mu, kami tidak sama lagi. Haleluya, haleluya, dan kami boleh menyongsong persiapan untuk tahun yang baru. Haleluya, kami gak sama lagi, kami terus naik dan tidak turun. Dan Kau semakin nyata, kasih-Mu semakin nyata. Kami semakin teguh di dalam kebenaran-Mu, bukan kebenaran kami sendiri. Terima kasih Bapak. Terus bekerja untuk kami lebih dimerdekakan dari agamawi, legalisme. Haleluya, sehingga kami boleh menikmati Engkau dan Putra-Mu. Dan haleluya, kami lebih lagi damai, semakin bertambah dalam kami. Dalam nama Yesus, terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus. Amin. Amin saudara. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, Tuhan memberkati. Sampai ketemu di